Sudah mau mendekati 2 bulan si rumput biopitas yang saya tanam ini udah ada 1 meter lebih, Hampir 2 meter. kan saya tunjukkan si rumput pakcong yang saya tanam berbarengan dengan rumput biopitas. Bisa cek ke sini, ini rumput pakcong. Dan si rumput pakcong ini secara penanaman sama dengan rumput biopitas, tapi bisa dilihat pertumbuhan. Nah, jadi musim kemarau tanpa penyiraman itu yang sangat lebih parah itu rumput odot. Kalau pakcong, apalagi biopitas, selamat siang sobat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Kali ini saya akan menunjukkan rumput biopitas secara pertumbuhan di musim kemarau ya, yang mana rumput biopitas ini akan sangat bisa dibedakan di saat musim kemarau dengan rumput pakcong ataupun gamang-mami. Karena di saat musim kemarau si rumput biopitas ini secara pertumbuhan dia tetap normal, tetap bagus, beda dengan rumput pakcong ya, agak terlambat kalau misalkan, apalagi dibandingkan dengan odot, itu sangat jauh ya di saat musim kemarau. Oke, kita lanjut. Ini sahabat rumah GWF bisa dicek bahwa ini rumput biopitas. Mantap. Ini seingat saya udah mau mendekati 2 bulan si rumput biopitas yang saya tanam ini dari awal tanam, dan tingginya pun ini udah ada 1 meter lebih, Hampir 2 meter. hampir 2 meter. Bisa dilihat, ini saya tanam di saat musim kemarau ya, saya tanam di saat musim kemarau. Tuh. Ini tunasnya lumayan cukup banyak, dari satu batang bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 tunas yang muncul sahabat rumah GWF, tapi tidak merata, ada juga yang 6. Dan di samping saya juga ini ada rumput pakcong. Kalau ini si rumput pakcong dia udah lama, adalah 2 tahun lebihan, tapi harusnya di usia 2 bulan dia udah tinggi, jadi dia lebih lambat di saat musim kemarau. Seharusnya usia 2 bulan itu 60 hari udah bisa panen, bahkan ya udah layak untuk bisa dikatakan malah udah agak terlalu tua. Tapi karena musim kemarau si rumput pakcong itu baru segini, belum, bahkan ya tingginya gak seberapa sahabat rumah. Tapi si rumput biopitas walaupun dari awal tanam dia udah mantap. Secara daun pun beda, cara daun dia lebih oke, lebih bagus. Pokoknya membedakan biopitas pakcong itu di saat musim kemarau ada selisih perbandingan. Apalagi kalau misalkan saya tunjukkan si rumput pakcong yang saya tanam berbarengan dengan rumput biopitas. Bisa cek ke sini. Nah, ini sahabat rumah GWF, kalau pakcong yang sebelah sini ini kan usia 2 bulan, yang mana habis pengaritan yang tadi saya sampaikan. Kalau ini sama penanaman si rumput pakcong. Ini pakcong ya, saya tanam itu ini rumput pakcong. Dan si rumput pakcong ini
secara penanaman sama dengan rumput biopitas. Artinya ini sama di saat musim kemarau juga, tapi bisa dilihat pertumbuhan. Ini beda banget. Kalau yang di sana rumput biopitas tidak pernah saya sulam sama sekali. Kalau ini udah pernah disulam. Seingat saya sekali pernah disulam. Jadi membedakannya itu di saat musim kemarau. Itu jelas banget ada perbedaan rumput biopitas sama rumput pakcong. Ini baru segini, paling semeter lah tingginya pun. Tadi kalau biopitas itu udah nyampe segini. Nah, mungkin itu saja sahabat rumah GWF video kali ini. Apalagi kalau misalkan biopitas, pakcong sama odot di musim kemarau, itu yang lebih parah itu odot. Dan ini tanpa penyiraman ya. Jadi musim kemarau tanpa penyiraman itu yang sangat lebih parah itu rumput odot. Kalau pakcong apalagi biopitas di saat musim kemarau itu lebih bagus. Ya kecuali kalau pengen bagus di saat musim kemarau bisa disiram, itu aman-aman saja, itu cukup bagus. Oke, mungkin video kali ini semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.